Pak Ade Cuping ini pernah memimpin sholat maghrib. Oh iya, nah, itu udah. Di salah satu hotel di Jakarta, Hotel Bidakara ya. Saya lihat di dalam video itu ada Gubernur Maluku Utara, Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, almarhum. Nah, pas di 2017 waktu itu saya terlibat di sebuah event internasional. Dari panitia penyelenggara ada Asian Games, Cuping di Asia Para Games. Nah, pas kita lagi sidang pleno pertama awal tuh di Hotel Bidakara di sana. Tiba-tiba mata saya langsung lihat pas persis di depan Cuping itu Pak Haji lagi jalan menuju ke sini. Jadi sampai saat ini kira-kira sudah berapa film yang Ade Cuping ikut dalam peran itu? Iya. Film itu yang film pertama itu Terowongan Casablanca, terus pernah main juga di Kawin Kontrak 3, pernah juga main di Tetangga Gua Kuntilanak, sampai film kita yang benar-benar go internasional itu, yang film action The Raid Redemption yang bareng sama Iko Uwais dan Joe Taslim. Nah, itu film kita itu yang masuk sampai di box Hollywood. Ade Cuping, jadi saya pernah ikuti di salah satu stasiun TV. Iya. Bahwa stasiun TV itu menggunakan suara azannya itu dari Ade Cuping. Mungkin diceritakan itu di stasiun TV apa tuh? Betul Bang, itu semua tuh proses. Jadi dari kecil itu sampai saya kuliah itu memang hobinya azan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam juga untuk pemirsa Rahim Odiani Channel. Hari ini saya bersama seorang anak muda asal Tidore. Beliau adalah Ade Sofyan. Ya. Kalau di dunia entertain ini, Ya. Ade ini biasa dipanggil Cuping Topan. Ya. Yang saat ini kita tahu menjadi figur publik ya. Profesi Ade Cuping ini saat ini ya artis. Ya boleh dikatakan saat ini Ade Cuping ini sukses di ibu kota negara ya. Ya. Walaupun ibu kota negaranya sudah di IKN. Tapi secara faktual saat ini ibu kota negara masih di Jakarta. Ibu kota ASEAN jadinya. Ibu kota ASEAN. Assalamualaikum Ade Cuping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abanda. Ya, Apa kabar nih? kabar sehat, baik ya. Alhamdulillah. Semoga sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu bisa berbincang di podcast Rahim Odiani Channel. Siap. Jadi Ade Cuping, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang perjalanan karir Ade Cuping ini di dunia entertain, saya ingin Ade Cuping bisa menceritakan sedikit tentang biografi singkat, misalnya soal pendidikan, lalu nama orang tuanya, lalu mungkin ya istri dan anak, ya silakan. Oke, baik. Terima kasih ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol santai ya. Saya tuh aslinya tuh memang kalau orang tua ya, almarhum papa saya itu kan asli dari Makian Tahane, mama juga Makian Tahane. Nah kebetulan almarhum papa itu kan dulu kepala sekolah madrasah ibtidaiyah, jadi pindah di Tidore, tepatnya di sana. Nah tapi saya sendiri lahirnya di luar. Saya sama saya punya kakak, kan saya tuh 7 bersaudara. Ada Masni, kemudian ada Irma. Nah setelah Irma saya, kemudian ada saya punya ada 4 orang. Jadi yang 2 tuh kembar laki-laki. Gitu. Nah terus numpang lahir di Ambon, di Serang. Berapa tahun kemudian, sekitar saya usia 3 tahun lah, balik lagi ke Tidore. Tuh, jadi dari TK
sekolah TK di TK Surin Indonesiana, SD di SDN 1 Indonesiana, SMP Muhammadiyah, kemudian lanjut SMK Tidur. Jadi dari TK sampai SMK tuh so di Tidore. Gitu. Jadi dari TK, SD sampai dengan SLTA itu semua di Tidore. Semua di Tidore. Ya. Nah, pas waktu mau kuliah itu, nah mulai ngobrol dengan orang tua, dengan mama. Kan mama juga asli dari Makian, jadi mama tuh pingin dulu saya tuh mau kuliah di Ternate. Cuma waktu itu saya pingin merantau supaya pingin berubah nasib lah gitu. Artinya pingin keluar lah dari kampung halaman. Akhirnya sempat kuliah di Makassar. Itu. Jadi keluar dari Tidore itu sejak 2002. Tahun 2002. Tahun 2002. Nah, berawal kuliah di Makassar, masuk ke kampus UIN. Dulu kan masih IAIN ya, Institut Alauddin Makassar, kemudian berubah jadi UIN. Nah, sempat kuliah di situ karena sebenarnya berseberangan basic nih. Karena dulu Cuping sekolahnya ambil SMK jurusan akuntansi. Iya. Masuk kuliah ambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Jadi memang para nyambung. Iya. Antara dunia pendidikan waktu SMK sama waktu kuliah. Singkat cerita, berjalannya waktu lah, semester 1, 2 itu masih paham dikit-dikit lah. Semester 3, 4 ini udah mulai kewalahan, Bang. Akhirnya saya coba memutuskan untuk mengajukan disposisi untuk pindah dari Fakultas Tarbiyah ke Syariah, mau ambil ekonomi perbankan Islam waktu itu. Kalau ekonomi perbankan Islam artinya masih masuk lah dengan jurusan akuntansi kan. Cuma kenapa entah bagaimana bisa keterima di pendidikan bahasa Arab. Saya coba mengajukan disposisi menghadap dengan ketua jurusan pendidikan bahasa Arab. Beliau tidak mau. Jadi beliau tuh menyampaikan ke Cuping, kamu di sini aja, nanti saya bimbing kamu sampai selesai. Saya bilang, Pak, mohon maaf ya, mampu mengukur kemampuan ya saya sendiri gitu. Saya nggak punya passion di bidang ini. Akhirnya berjalannya waktu, bingung mau masuk di Fakultas Syariah tidak diterima, masuk di Fakultas Tarbiyah, proses belajar mengajarnya dimulai. Nah, saya belum bayar SPP, hanya bingung kan. Ya udah selama masuk di kampus, saya ke kampus aja cuma bingung. Tidak mau masuk di Fakultas Tarbiyah tidak bisa, di Syariah juga tidak bisa. Jadi selama ke kampus ya hanya di wilayah perpustakaan, masjid. Akhirnya saya bilang gini, kalau saya begini terus kapan saya bisa berkembang gitu. Sudahlah, mulai dari situ saya niat memutuskan untuk drop out dari kampus itu, tapi dengan catatan dari IAIN itu. Dari IAIN dengan catatan walaupun saya gagal di dunia studi, tapi paling tidak saya harus punya keberhasilan di dunia lain, gitu, di bidang yang lain. Itu singkat cerita, saya coba mengasah kemampuan saya di bidang acting lah awalnya dari situ. Belajar belajar teater, kemudian dari situ tampil live di TVRI ya di Makassar waktu itu. Nah, setelah itu selesai lagi, belajar lagi, asal lagi kemampuan acting lagi, sampai satu titik di mana saya dijerumuskan untuk terjun di dunia model. Nah, waktu itu masih di Makassar. Itu kan rambut kribo, berkele. Jadi ikonik, pas banget waktu itu Niji lagi naik daun. Terus ada si Edi Brokoli juga pernah mereka ke sana segala macam. Nah, ada teman bilang, coba ikut lomba model. Nah, lomba model ini ekspektasi saya pribadi itu kan pasti yang dilihat itu adalah kualitas ketampanan. Namanya model kan? Model ya. Terus tinggi badan harus proporsional. Nah, saya tinggi tidak maksimal, tampang juga pas-pasan. Tapi alhamdulillah yang dilihat bukan itu kriterianya. Kriteria siapa model aja itu bisa ikut gitu. Nah, singkat cerita, keterimalah gitu. Akhirnya dikontrak di Mall MTC Makassar, jadi salah satu ikon di situ sebagai Mister Jomblo di mall itulah. Jadi dikontrak kurang lebih sekitar sebulan apa 2 bulan, nah lumayan lah. Itu kuliahnya udah ditinggalin tuh? Itu sudah tinggalin. Nah, namanya mahasiswa kan kita cari duit, waktu itu dibayar berapa? Sekitar 750.000. Wah, alhamdulillah. 750.000 itu kan tahun 2000 berapa itu ya, 2004 kalau tidak salah, itu lumayan lah gitu. Akhirnya suatu ketika di mana
dikasih mimpi. Nah, saya mimpi itu pas di dalam mimpi itu berdiri di satu panggung itu, pas disuruh maju ke depan, jadi waktu jalan catwalk lah. Jalan ke panggung itu pas lihat di bawah itu kan posisi panggung kan di atas. Jadi pas lihat ke bawah itu penontonnya ramai sekali itu, ribuan orang yang nonton. Untuk mengikuti audisi model ini? Saya belum tahu itu. Itu Oh, belum mimpinya tahu. isyaratnya apa? Oh, mimpinya Nah, itu. itu Ya, dalam ya. mimpi. Oh, dalam mimpi itu ya. Akhirnya saya coba cari tahu, nih kira-kira mimpi ini pasti ada sesuatu nih. Ada isyaratnya nih. Gimana caranya? Nah, alhamdulillah saya baca di koran Tribun, lihat ada audisi pemilihan Aneka Yes. Kebetulan itu dari pusat Jakarta yang bikin. Nah, sudah saya baca persyaratannya. Alhamdulillah lagi-lagi yang tidak dilihat tinggi badan. Kalau waktu itu dilihat dari sisi tinggi badan saya nggak masuk. Tapi persyaratan yang paling maksimal itu usia. Usia. Batas usia. Itu maksimal 21 tahun. Waktu itu Cuping udah 23 tahun. Oh, 23 tahun. Tuh gimana caranya? Udah masuk lagi nih. Aduh, gimana caranya? Tapi karena saking yakin banget gitu, yakin sekali. Akhirnya saya cari cara gimana caranya supaya bisa keterima ya. Jadi saya ngakalin, saya mudahin usia saya. Saya telepon teman saya yang punya KTP kelahirannya dia lebih muda 2 tahun dibandingkan saya, cuma bulannya sama Desember. Iya, iya. Saya pinjam Rubah KTP tahunnya? dia. Iya, saya rubah tahunnya. Saya ngakalin fotokopi, tempel, terus ditimpal lagi, terus fotokopi. Untung yang diterima fotokopi KTP bukan Bukan asli. foto asli. Nah, udah selesai, saya daftar segala macam. Nah, dan itu pendaftaran terakhir. Hari itu Tapi jam waktu 12. pendaftaran tidak dipungut biaya? Bayar 50.000. 50.000. Sementara waktu bayar 50.000 saya lagi benar-benar dalam keadaan zero. Gak punya uang sama sekali. Iya, anak, Saya telepon teman. anak kuliah. Iya, saya telepon teman. Dia kasih uang 50.000, terus dia kasih motornya sama KTP-nya. Nah, gitu. Namanya Andre, sekarang jadi dia udah jadi sutradara sekarang. Sudah, jam 12 selesai, jam 3 itu gladi racing. Nah, kita tampil, nah besoknya baru finalnya. Gitu. Ya alhamdulillah. Bayangin itu model se-Sulawesi. Itu semua hadir tampil untuk mengikuti ajang bergensi ini. Masalahnya ini model Aneka Yes ini udah skalanya nasional. Termasuk ada kawan saya juga si Andi Arsil. Sekarang jadi aktor tuh. Muhammad Andi Arsil yang main di film Ketika Cinta Bertasbih. Dia itu topnya Makassar. Kalau setiap ada lomba-lomba model di Sulawesi, dia pasti juara 1. Tapi pada saat itu dia terdapat juara. Nah, tapi masuk 10 finalis. Nah, waktu pas masuk 10 finalis, orang duduk di satu ruangan gini, tempat gini. Terus ada bintang tamu, ada Indra Bekti, ada Niji, ada sama Nadia Vega. Nah, terus saya dipuji sama siapa namanya Indra Bekti karena kamera face. Di kamera bagus, apa sih istilahnya tuh? Pokoknya bagus lah gitu. Nah, singkat cerita, dari 360 peserta diambil 10 terbaik, disaring lagi jadi 4 terbaik. Jadi juara 1, juara 2, juara 3 sama juara favorit. Ya. Dan alhamdulillah saya termasuk orang yang beruntung. Saya sudah masuk 10 finalis dan ternyata saya terpilih sebagai juara favorit. Saya nggak peduli juara 1. Iya, iya. Yang namanya favorit pasti akan terbaik lah, dia lebih baik daripada juara 1. Iya, iya. Alhamdulillah setelah Cupin terpilih sebagai juara favorit, itu semua model yang sudah masuk finalis dorang protes. Mereka protes. Loh, kenapa si Cupin bisa kepilih sementara kami tidak? Saya bilang ke mereka, kalian jangan protes ke saya dong. Protes ke pihak penyelenggara acara. Datang mereka, ada sekitar 3-4 orang datang, Bu kami gak terima. Oh kenapa si Cupin Topan bisa, waktu itu saya masih dipanggil Topan. Kenapa Topan bisa keterima? Apa jawabannya yang punya nih? Namanya Mbak Vivit Anggraini. Saya yang bikin acara. Saya sebagai penyelenggara acara. Kenapa saya pilih dia? Karena dia punya ciri khas dan keunikan tersendiri. Hanya mereka tidak berani protes lagi. Udah, kalian udah dengar sendiri kan jawabannya. Nah, setelah itu dipersilakanlah maju ke panggung. Ke stage itu kan tuh posisi di belakang kan. Jadi maju jalan ke depan. Ketika pas jalan ke depan itu
persis yang saya lihat di itu orang nonton itu ada di dalam mimpi itu. Langsung saya sujud syukur, saya nangis. Oh ternyata ini yang selama ini yang saya pingin cari tahu tuh, ini ada dalam mimpi dan ini ternyata nyatanya di sini. Ya. Gitu. Mimpi menjadi kenyataan. Mimpi menjadi kenyataan. Nah setelah selesai bingung lagi bang. Saya punya impian terbesar bagaimana supaya bisa berangkat ke Jakarta gitu. Dan ini memang semua terinspirasi dari mama kan, karena mama dulu kan profesi sebagai ibu rumah tangga yang memang setiap hari tuh jualan ini kayak seperti ini. Dalampa. Jualan lampa. Nah sejak kecil juga saya juga bantu ikut jualan. Mulai dari SD sampai saya SMA, saya bantu mama jualan ini. Nah, situlah saya terinspirasi dari situ. Saya bilang kalau suatu saat saya sudah besar, saya ingin hijrah ke Jakarta gitu. Supaya bisa berhasil minimal lah, seperti itu. Seperti itu Bang. Ya. Akhirnya, pas mau waktu berangkat ke Jakarta itu juga bingung juga gimana caranya supaya bisa berangkat ke Jakarta. Kadarullah, ternyata masih ada kesinambungan nih. Waktu Aneka Yes bikin di Jakarta, di Makassar, orang panggil untuk seleksi di Jakarta. Jadi yang juara-juara 1 sampai favorit itu diikut nih. Ikut sertakan berangkat ke Jakarta untuk seleksi secara nasional. Ya. Kebayang ya? Model-model di Sulawesi aja bagus-bagus, bening. Ini satu seluruh Indonesia. Ya. Gitu. Waktu pas mau berangkat ke Jakarta, bingung. Gimana caranya bisa berangkat ke Jakarta ya? Mau minta doi uang ke orang tua malu. Iya kan? Gak enak, gak tega gitu. Mau pinjam ke keluarga juga takut ketahuan. Akhirnya saya bilang sama sahabat saya, beliau udah almarhum, kalau kamu ada rezeki tolong beli tiket. Nanti insya Allah saya ada rezeki saya ganti. Nah, akhirnya beli tiket. Sudah beli tiket, mau berangkat saya bingung. Saya tanya ke dia, tahun 2 ini masih buta huruf nih tentang kota Jakarta. Nanti kalau sampai di Jakarta tinggal di mana? Nah, Ini ngobrol sama teman nih. saya bilang sama teman, ada keluarga saya yang jemput. Benar nih jemput nih. Kalau tidak jemput kita bisa mati kelaparan di kota besar nih. Oke, sudah sampai di Jakarta, dijemput, numpang di Tangerang, atau tinggal di daerah Cimone. Waktu itu pakai pesawat. Pakai pesawat. Ya, pakai pesawat. Dulu tiket masih murah, 200.000. Iya. Tahun itu. Udah datang segala macam. Numpang di Cimone. Nah, besok itu orang ke Jakarta. Jadi saya sama dia ini berdua ke Jakarta ini modelnya berani aja nih. Cuma modal berani, nekat. Tapi ke Jakarta itu karena memang ada undangan untuk Ini yang undang dari Aneka Yes itu. Iya. Nah, akhirnya orang cuma saya tanya ke keluarganya, nanti kalau ke Jakarta naik angkot turun di mana, naik bis turun di mana. Nah itu dorong kasih tahu. Akhirnya saya bawa buku kecil catatan, saya tulis naik dari sini turun ke sini di tol. Nanti dari sini lanjut naik bis turun di Senen. Waktu itu udah ada handphone. Handphone dulu kan masih SMS. SMS. Iya, belum ada. Iya. Zaman BlackBerry belum ada, Iya, WA iya, belum iya. ada, masih zaman SMS. Jadi belum bisa Sherlock ya? Belum bisa gitu. Jadi Sherlocknya itu kita cuma hanya bayi mulut ke Bayi mulut mulut, aja. iya. Dan itu catatan yang kita tulis gitu. Nah sudah sampai di Senen, gimana caranya ya? Bisa sampai ke lokasi. Jadi lokasi itu di daerah Salemba, kantor itunya. Iya. Nah, terus naik bajai kita ke sana. Sampai di lokasi diseleksi lagi dari seluruh Indonesia itu ada sekitar 40 orang. Bayangkan dari Jakarta, Bekasi, Padang, Medan, seluruh Indonesia 40 orang itu perwakilan satu-satu ini. Termasuk yang Sulawesi Selatan ini. Termasuk Sulawesi Selatan saya sama yang juara itu, favorit itu. Udah. Saya bilang sama dia, saya bisik-bisik pas sampai di lokasi, dikumpul satu ruangan begini kan, 40 orang kita kumpul. Kita agak telat terus saya bisik-bisik. Namanya VJ. Dia ada tampang juga, VJ. Coba lu lihat nih. Di antara semua peserta model nih, ini yang paling dekil kita berdua nih. Saya bilang kayak gitu. Kita yang juga nih, minder juga nih. Masya Allah mereka keren-keren semua nih. Termasuk ada si Randi Pangalila. Iya. Itu seangkatan nama saya. Si Stuart Kalenturnal yang mantannya si Risti Tagor dulu. Itu juga seangkatan juga. Dan ada beberapa model-model lainnya termasuk dari di Samuel segala macam. Saya bilang,
kayak kita gak usah berharap jauh deh untuk jadi juara sih. Karena ini udah mereka tuh udah top banget semua. Nah, selesai itu pas pulang ada satu agensi samperin kita. Masih di Jakarta pada saat Itu itu? di wilayah di Jakarta, masih di daerah Salemba. Nah, selesai seleksi itu kan segala macam pulang, ada satu agensi samperin karena teman saya tuh VJ tuh ada tampang juga kan, India, ada ganteng dikit lah. Terus bilang ditawarin, saya lagi butuh peran figuran, gitu. Apa namanya? Mau nggak ikut syuting? Saya berpikir panjang, aduh gimana caranya? Akhirnya saya panggil dia, VJ tunggu dulu. Kita berdua ini baru pertama kali ke Jakarta nih, baru nyampe Jakarta nih, nggak tahu situasi dan segala macam. Khawatir nanti dia ngajakin cuma modus, takutnya nanti dia peras uang kamu gimana? Ya. Saya sampai berpikir begitu, begini aja deh. Kalau memang besok dia masih butuh, ya bismillah, barangkali itu rezeki kita. Ya. Nah hari itu saya tolak dulu. Ditelepon terus, ayo dong ikut syuting dong, ayo dong, ayo dong. Saya bilang ambil, ini kesempatan. Besok sudah janjian di mana? Nanti ketemu di sini ya di Casablanca. Oke. Berangkat di sini. Sudah, berdua berangkat lagi. Turun di Senan, habis itu naik bajai ketemu di Casablanca. Nah, mulai dari situ lihat Dari Senin ke Casablanca naik dari bajai. Cimone. Iya, dari Cimone turun lagi naik angkot, terus naik busnya turun Senin, dari Senin naik bajai gitu. Nah, mulai dari situ dikasih tahu, oh syutingnya seperti ini. Nah, mulai dari situ Cuping tuh kayak dijavu, kayak pernah lihat di mana ini ya. Nah, situ ikhtiar, saya berdoa, saya siloloa sedikit terus saya injak tanah, saya bilang kalau ya Allah kalau memang di sini tempat saya untuk mencari rezeki, maka mudahkanlah segala langkah saya gitu. Mulai dari situ. Nah, teman saya ini cuma bertahan 3-4 bulan, dia tidak kuat. Nah, hanya dia Teman yang sama-sama dari Makassar sih. sama dari Makassar tuh. Hanya dia tidak kuat, dia balik ke kampung halaman melanjutkan usaha bapaknya. Saya fight dari benar-benar dari zero minus, tak punya modal, tidak punya apa-apa. Alhamdulillah sudah bisa bertahan sampai sekarang. Ya. Jadi ada Cuping. Jadi waktu dari Makassar sampai ke Jakarta, Iya. itu ceritanya seperti tadi ya. Iya. Nah, setelah sampai di Jakarta mengikuti karena dapat undangan untuk apa kontes model tadi. Iya betul. Saat itu tidak lagi balik ke Makassar. Sempat balik ke Makassar lagi karena tunggu hasil pemilihan kan. Pengumumannya itu. Pengumuman. Akhirnya kita berdua memutuskan dengan kita ke Jakarta lagi. Nah, tapi kita lewat via laut. Lewat kapal. Ya. Terus sampai di Jakarta bingung. Nanti kalau ke Jakarta tinggal di mana lagi? Ya udah kita tinggal di rumah tante. Tapi kan gak enak kalau kita nggak kabarin. Jadi kami nekat lagi. Kita ke Jakarta nekat, kita nggak kabarin keluarganya. Iya. Hanya karena saya sudah tahu alamat, datang, ya sudah diterimalah. Cuma kan gak enak kalau kita numpang di rumah orang ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh udah mulai gak enak. Akhirnya dapat informasi saya punya keluarga memang tinggal daerah Tangerang juga tuh. Nah, situ saya bilang sama dia, sudah gini aja. Kamu sementara tinggal di tante kamu, saya sementara tinggal di tante saya. Jadi kebetulan berdekatan lah. Nah selama saya tinggal di rumah itu, almarhum papa punya saudara itu, baru bocor informasi ke tidurnya. Nah, tante telepon ke mama kasih tahu, itu anak tuh lagi di Jakarta, dia kuliah gak sih? Gitu. Pokoknya informasi negatif lah. Setiap malam pulang malam keluyuran pakai celana robe-robe. Emang dia kerja apa? Jangan-jangan seperti dia ini bandar narkoba segala macam. Iya. Wah itu pokoknya informasi negatif lah. Akhirnya mama telepon. Mama telepon sampai nangis-nangis. Mama bilang gini, betul nih yang tante bilang begini-begini. Sebenarnya terada. Saya bilang ke mama. Masih mengelak lagi ya? Iya saya bilang. Mama lebih percaya kata orang atau saya sendiri. Karena saya tahu saya punya prinsip yang saya tanamkan di sini gitu. Insya Allah saya kuat gitu. Aja saya coba menjelaskan, lama-lama mama paham dan alhamdulillah berjalan waktu dapat tawaran, mulai casting iklan, hanya mulai dapat teman tuh, dapat teman-teman dari teman-teman ke mulut-mulut, dapat teman lagi, dapat agensi lagi, kasih tukaran kontak, terus dapat informasi casting iklan. Nah mulai dari situ
dapat tawaran iklan, dapat iklan lagi, dapat tawaran FTV, sampai masuk ke sinetron, sampai berambah ke dunia film. Ya. Jadi Jadi itu memang prosesnya panjang. baik. Ade Cuping. Jadi memang kalau dengar cerita tadi dari memulai karir di dunia entertain, Iya. itu kan dari Makassar tuh. Betul. Nah, setelah itu diundang ke Jakarta untuk mengikuti kontes model itu ya. Betul, ya. Setelah itu diajak oleh salah satu Agensi. agensi Iya. untuk melakukan satu kegiatan syuting juga ya. Iya, betul. Nah, waktu itu ikut juga syuting itu. Langsung ke lokasi syuting. Jadi sebagai peran figuran di situ. Peran figuran. Jadi peran figuran memang tidak ada peran yang dikasih kayak naskah. Nah, itu. Ya. Lalu kemudian setelah itu Ade Cuping ini mengikuti beberapa casting untuk Ya, iklan ya betul, pada saat itu ya. ya. Bahkan pernah ikut sinetron kalau saya Ya. baca itu. Kira-kira apa saja peran yang sudah diperankan dalam sinetron itu? Ya. Mungkin Ade Cuping bisa ceritakan sedikit. Jadi lucu. Jadi kan memang pernah basic belajar acting di dunia teater. Nah, saya pikir dunia teater itu bisa dibawa ke dunia sinetron. Ternyata beda. Oh, beda. Secara kebutuhan beda, secara visual juga beda gitu. Dan sementara sinetron ini atau di dunia entertainment ini dia punya pakem sendiri gitu. Kita harus belajar lagi. Ibarat kata kita harus belajar bagaimana cara acting yang baik, bagaimana cara kita bisa berhadapan dengan kamera, bagaimana cara ketika kita berhadapan dengan lawan main gitu. Nah, ini tidak ada sama sekali. Dan sementara waktu itu dapat tawaran, kalau iklan sih masih oke lah. Kan bisa di situ. Dapat tawaran pertama itu project sitcom, sinetron komedi, judulnya Mr. Bego. Itu PH-nya Soraya Entertainment Film, yang bikin film Dono Kasino Indro. Dan di situ peran Cuping sebagai, mohon maaf nih, laki-laki tidak normal lah. Kayak gitu. Udah dikasih wig segala macam, dikasih skenario, suruh hafal ini, pokoknya suruh betul-betul suruh hafal atau baca dulu lah. Jadi selama saya baca itu blank. Jadi pas lagi syuting, lagi tag itu, semua kata-kata itu ini tidak bisa. Tidak bisa. Sampai suatu ketika ada teman bilang, di dunia entertainment ini, nanti suatu saat kamu akan bisa ketemu entah itu dia sutradara atau asisten sutradara yang killer, yang betul-betul dipukul mental habis-habisan. Betul bang, saya ketemu sama asisten sutradara dia. Itu pas waktu syuting itu kan berapa kali di tag ulang-ulang tuh. Pas terakhir ada kali yang ke-9 kali atau 10 kali dia berdiri, dia marah dia. Itu bahasa-bahasa binatang keluar semua. Weh bangsat, ini siapa yang undang nih pemain nih? Ini nggak bisa acting ini. Ini kalau dia nggak bisa acting nih bisa berantakan ini film kita di sinetron kita nih. Sampai begitu. Iya. Bayangin di depan umum. Saya bilang ini untung pikiran timur saya nggak keluar nih, ya kan? Saya udah tahan itu bang. Ini kalau saya pukul prosesnya panjang. Iya. Akhirnya saya ingat kata-kata teman itu. Inilah yang disebut mental. Jadi mentalnya betul-betul diuji. Nah akhirnya saya bilang dalam diri saya, oke, hari ini lu berani bisa marah gue di depan orang banyak ya. Tapi suatu saat nanti lu akan lihat dengan perubahan gue. Gitu. Lu coba bilang begitu dalam diri. Oke lah, itu waktu itu adegan bareng sama Indra Herlambang. Jadi Indra Herlambang sampai hari ini dia masih ingat tuh adegan gitu. Jadi adegan di mana saya harus gendong beliau dengan pakai sepatu high heels. Dan itu beliau kan tinggi, berat sekali tuh. Nah sudah. Akhirnya saya bilang suatu saat nanti saya ini ya. Akhirnya saya dapat informasi, belajarlah teater, belajar acting, belajar ini. 4 bulan kemudian dipanggil lagi syuting di PH yang sama, ketemu beliau juga. Yang marah tadi itu? Yang marah tadi itu. Jin Botol judulnya. Akhirnya saya sudah mulai, saya bilang bagaimana Pak? Udah ada perkembangan belum? Masih mau marah saya nggak? Udah bagus lah. Tinggal diasah lagi. Itu film apa tuh? Itu masih sitcom juga. Dulu judulnya Jin Botol dan Aladin lah. Tayang di Indosiar waktu itu. Belajar lagi, asal lagi, kemampuan lagi, sinetron. Wah, udah pokoknya pengalaman itu udah kita lewatin semua bang. Gitu. Dapat tawaran FTV,
main di apa namanya di cookies juga begitu juga. Ya kalau kita grogi kan walaupun kita udah hafal berhadapan dengan orang main ya kita pasti akan juga. Betul. Gitu. Jadi memang harus betul-betul proses, memang harus diasah kemampuan Ade itu. Cuping. Jadi sampai saat ini kira-kira sudah berapa film yang Ade Cuping ikut dalam peran itu? Ya, karena kalau film beda lagi ya. Kalau sinetron? Ya sinetron tuh mungkin sekitar 8-9 lah. Iklan tuh mungkin udah lebih dari 10. Film itu yang film pertama itu Terowongan Casablanca, terus pernah main juga di Kawin Kontrak 3, pernah juga main di Tetangga Gua Kuntilanak, sampai film kita yang benar-benar go internasional itu, yang film action The Raid Redemption yang bareng sama Iko Uwais dan Joe Taslim. Nah itu film kita itu yang masuk sampai di box Hollywood. Itu tahun 2012. Main lagi di Potong Bebek Angsa, terakhir 2017 main di Wiro Sableng. Dan beberapa film-film action lainnya sih. Lebih banyak ke genrenya tuh lebih banyak ke drama action gitu. Ada film kita juga yang tayang di Australia, judulnya The Mrs. Man. Kemudian saya juga pernah main di sebuah film festival internasional, judulnya The Marksman. Nah itu salah satu peran pembantu utama juga. Dan ada beberapa film yang memang lupa judulnya gitu. Ada juga film judulnya Berangkat, I Now Did One You on Facebook. Jadi berarti di dunia model sudah. Udah. Lalu kemudian di Teater udah. Ya. Kemudian sinetron Iklan sudah. Baik, Ade Cuping kita masih lanjut. Siap. Dalam satu kesempatan, Ade Cuping, saya pernah menonton di sosial media, Ya. di YouTube khususnya ya, Oke. bahwa Ade Cuping ini pernah memimpin sholat maghrib Oh iya. Nah itu udah. di salah satu hotel di Jakarta, Hotel Bidakara ya kalau Iya. saya tidak salah. Dan saya lihat di dalam video itu ada Gubernur Maluku Utara, Iya. Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah Iya. almarhum Almarhum ya. pada saat itu. Mungkin Ade Cuping bisa cerita sedikit. Ya. Jadi dulu saya punya punya keinginan tuh. Jadi waktu itu kan rambut udah seperti ini. Ya. Udah seperti ini kan. Ini saya Iya. coba lepas Iya, iya. sedikit biar kelihatan ini ya. Iya, iya, iya. Nah, Ini asli ya? asli. Ini kalau dilihat dari sisi usia udah hampir 20 tahun. Ya. Nah, jadi setiap 2 tahun sekali tuh memang saya punya hajat tuh pingin potong rambut sebenarnya. Maksudnya rubah penampilan lah. Nah gitu. Jadi setiap niatnya mau potong rambut, malah dikasih kerjaan. Dapat tawaran film, setiap mau potong rambut dikasih kerjaan. Dan puncaknya titiknya itu di tahun 2017 itu. Nah, saya sebenarnya ini kan saya suka azan, suka ngaji, tapi saya selalu menyembunyikan. Maksudnya tidak mau terlalu terekspos. Orang banyak tahu gitu kan hal itu. Nah, pas di 2017 waktu itu saya terlibat di sebuah event internasional. Dari panitia penyelenggara ada Asian Games, Cuping di Asia Para Games. Nah, pas kita lagi sidang pleno pertama awal tuh di Hotel Bidakara di sana. Nah, singkat cerita, kita break, udah selesai meeting segala macam. Masuk waktu maghrib. Nah, karena musolanya kan dia kecil, terbatas ya. Terbatas. Nah, pas kita lagi kumpul-kumpul begini sambil ngopi segala macam dengan teman-teman yang baru belajar agama, belajar sholat. Tiba-tiba mata saya langsung lihat persis di depan Cuping itu Pak Haji lagi jalan menuju ke sini, mau ke musola maksudnya. Almarhum Pak Gub nih. Almarhum Pak Gub, ya, Pak Haji. Sebagai seorang putra daerah harus respon dong. Betul. Makanya saya berdiri samperin beliau. Selain putra daerah, orang tua juga ya. Orang tua juga. Saya tuh cuma hanya samperin tuh maksudnya mau menyapa, mau memperkenalkan diri aja gitu. Iya. Sudah, saya salaman beliau, cium tangan. Terus saya mau bicara, dipotong sama ajudan. Ajudan ya. Nah, ada 2 orang ajudan di situ. Saya duduk lagi, saya balik lagi samperin lagi. Saya mau bilang saya Pak Haji. Tapi ya saya ini asli dari Maluku Utara. Maluku Utara ya.
Cuman taruh digubris, jadi dihalangi nama ajudan lagi. Pada saat itu Pak Gub sama ajudannya nggak tahu bahwa Belum tahu. Cuping ini. Padahal sebelumnya tuh saya pernah bercerita dengan Pak Haji tuh waktu di bandara di Ternate. Iya. Cuma mungkin karena saya breoknya sudah mulai tebal segala macam, mungkin dia juga lupa ingat. Nah, singkat cerita, maghrib selesai. Nah, kita kloter kedua, saya ajak teman-teman, ayo kita sholat yuk. Udah, pas waktu sholat, saya tuh. Oh, sebelumnya itu ada satu jamaah yang sudah. Terus ya, sholat dulu. Sholat segala macam. Nah, pas masuk, saya lihat posisi Pak Haji ini lagi sholat di pojok berdua. Saya tanya sama salah satu ustadz jamaah di situ, Ustadz, Afwan izin, mereka lagi sholat apa? Nah, kurang paham. Akhirnya dalam hati saya kayaknya beliau jamak, kayaknya ustadz lagi jamak gitu. Nah, sudah tunggu orang selesai sholat, saya persilakan yang lain maju jadi imam. Ya. Cuma karena orang sudah tahu sering cuping jadi imam, jadi dipersilakan lah gitu. Nah, masuklah imam, bacalah pas hari Jumat saya bacalah surah ayat pertama itu di rakaat pertama itu surah Tabarakalladzii biyadil mulk itu Al-Kahf. Nah, saya baca surah Al-Kahfi. Kemudian di rakaat yang kedua saya baca surah Al-Jumu'ah. Nah, Pak Haji ini tadi dia semua keluar. Sudah mungkin sudah salat duluan. Iya, beliau udah salat duluan kan. Nah, saya tuh tadi mau salamin lagi yang ketiga kali. Cuma karena saya pikir beliau tadi udah tidak respon kan. Akhirnya sudah saya lanjut sholat. Beliau sudah jalan menuju ke pintu keluar. Tiba-tiba saya baca surah itu. Surah Al-Jumu'ah. Al-Kahfi itu. Iya, Al-Kahfi, surah Al-Jumu'ah kan. Dia balik lagi. Dia balik. Duduk di pojok. Yang tadi beliau sholat itu. Terus dia perintahkan ajudannya yang tadi halangi cuping sebelumnya. Iya. Suruh rekamin. Di saat orang lagi sholat. Cuping nggak tahu ada. Tuh kan tahu. Ada yang rekam sholat, nih. Ya sholat aja. Nggak tahu mereka lagi rekam. Saya pikir ini rekam, maksudnya rekam biasa aja. Iya. Nah, ternyata ajudannya ini sebelumnya yang tadi halangin itu namanya si Bang Syam, dia langsung live, siaran langsung. Oh, siaran langsung lewat media sosial. Ya, sebentar Facebook, lagi sholat ya, Facebook gitu. Sudah habis selesai sholat, posting lah, ada repost. Jadi mungkin narasinya menarik di situ kali. Siaran gubernur Pak Haji bla 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 terkesima dengan penampilan Putra Tidore Cuping Topan ketika pada jadi imam gitu. Terus ada di bawah tulis don't judge the book by the cover. Nah, sudah selesai sholat nih, Pak Haji duluan ke ruangan lantai 10 kan, dia lapang di atas kan. Ada salah satu asistennya juga dipanggil. Pak Haji mau ketemu kamu. Dalam hati saya, tadi saya ditolak, gimana ceritanya saya mau dipanggil ini? Itu sudah mendekati Isya itu. Bukan, selesai salat maghrib. Selesai salat maghrib. Ya. Karena beliau langsung naik ke atas ke kamar. Ya saya dipanggil, ditemani naik ke lantai 10. Harapan saya itu maksudnya saya pingin baca cerita aja. Ya. Gitu. Saya bilang, Pak Haji, saya ini di dunia entertainment. Apa yang bisa saya support untuk orang punya daerah? Betul. Mungkin kalau dari saya, ya mungkin dari sisi pariwisatanya bisa kita kolaborasi. Karena kan bidang saya di dunia entertainment itu bisa kita coba support gitu. Nah, harapannya begitu. Pas nyampe di kamar, itu lama sekali tunggu, mungkin sekitar 15 menit lah. Dia belum keluar, mungkin lagi siap-siap persiapan segala macam. Gak lama, Pak Haji keluar. Pas beliau keluar, ada tamu seusia beliau. Nah, akhirnya ajudannya bilang begini, nanti kalau Pak Haji udah keluar, ajak makan. Nanti nguni 3 makan. Sementara di meja makan piring 2. Saya bilang, Pak Haji, sudah Pak Haji sama ini aja, teman Pak Haji aja makan, saya sudah makan. Nah, kata Pak Haji, kamu tunggu di luar dulu, saya ada tamu, saya mau bicara 4 mata. Ya sudah. Selama saya tunggu itu, beliau belum ajak ngobrol. Saya keluar di ruangan sebelah, kamar sebelah. Gak lama kemudian, Pak Haji panggil. Ya coba mau dipanggil yang gondrong tadi, mana dia? Suruh dia masuk. Nah, kata Pak Haji. Saya pikir panggil ke dalam ini mestinya mau ajak bercerita lagi ini. Gitu kan. Masuk ke dalam. Pak tua nih, Pak Haji ini suka siapin uang. Dia suka pegang uang cash, dia kasih saya. Saya bilang, Pak Haji mohon maaf. Saya tidak perlu ini. Saya tuh cuma hanya mau bercerita saja. Sudah ngambil ini, ngelip uang tas karena sebentar lagi saya punya tamu mau datang. Ya sudah, terlama kemudian saya ambil, saya pamit.
Saya pamit. Besok itu ada yang kasih kabar, telepon. Ada video viral di media sosial, di mana? Di Facebook. Tentang apa? Sholat apa? Sholat maghrib. Orang kita sholat biasa aja, kok kita nggak ada. Iya. Tunggu rekamnya. Nggak ada kayak gitu. Ya memang kita lagi sholat. Betul. Nah pas lihat nih. Wih. Dia nonton 500.000 orang. Wih dahsyat nih. Mulai. Gak lama kemudian setengah jam lagi saya lihat lagi. 1 juta. Pas di 1.500.000 nonton lah saya langsung menangis. Takut. Sampai gemetar Bang. Sampai saya berpikir nih, ya Allah saya salah apa ini? Dosa apa ini? Sampai saya berpikir sebegitu. Sampai saya merenung, cari tahu nih ini apa ini sebenarnya hikmah daripada video ini tersebar gitu. Akhirnya saya baru temukan jawaban. Oh, seorang kiai aja, tokoh agama aja, ulama besar di Maluku Utara aja, dia masih menilai seseorang dari sisi penampilan luar. Akhirnya saya dapat ibrahnya di situ. Itu. Dan ternyata dia pun juga sama. Jadi sebelumnya itu ada kejadian sebelumnya ternyata. Jadi ada mahasiswa yang datang rambut penampilan gondrong segala macam, pernah ke situ datang, mereka tuh bawa amplop, bawa kertas kosong, minta sumbangan, minta uang. Jadi kesannya saya tuh seperti mahasiswa itu. Saya bilang bukan, salah, saya enggak. Saya kemarin baru selesai syuting, memang saya dunia ini. Begitu, saya cerita segala macam juga. Nah sudah, habis itu udah lama viral, diundanglah ke beberapa di Detikcom, Trans TV segala macam, cerita tentang video viral. Saya cerita tentang apa adanya. Oh awalnya begini sampai berawal begini sampai video viral. Itu alhamdulillah sepanjang itu video saya paling terbanyak yang nonton, hampir sekitar 10 juta di seluruh dunia nonton. Dan itu menjadi pro kontra juga, ada yang support, ada yang ya karena mungkin terkait dengan sholat kan, karena mungkin ada cuping. Ini kan kalau orang menilai apalagi di waktu sholat, ya kan, kemudian penampilan yang seperti Ade Cuping ini kan menurut orang itu tidak berbanding lurus dengan bacaan ayat-ayat itu kan, betul. Makanya saya ikuti di satu waktu itu Ustadz Abdul Samad bilang menilai orang itu bukan, jangan lihat dari casingnya, tapi lihat dari sinyalnya, begitu. Jadi kalau lihat dari casingnya, ya sudah pasti belum tentu sinyalnya bagus kan, begitu. Jadi harus lihat sinyalnya, nggak boleh lihat casingnya itu. Oke, Ade Cuping, kita masih lanjut lagi. Kami juga mengikuti Ade Cuping ini di sosial media, juga bergelut di dunia balik, bergaul dengan para ustadz, betul. Para penceramah, kemudian para qori, qori baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Ini yang luar biasa. Bahkan dalam satu video itu, ya Ade Cuping juga tidak kalah hebat juga sama mereka ya. Karena saya lihat ada 4 orang itu, qori itu, lalu kemudian baca ayat, sama-sama ayat ya, berganti-ganti. Nah ini mungkin Cuping bisa ceritakan sedikit lagi. Jadi waktu saya video viral itu memang semua berawal dari Al-Quran. Dulu kan saya waktu jadi imam itu memang bacaan tartil Al-Quran saya itu masih berantakan semua. Tapi ibrahnya, hikmahnya ketika video viral itu, disitulah saya banyak dekat dengan ulama. Akhirnya dapat masukan. Kamu punya suara yang Allah kasih itu udah bagus banget, tinggal dipoles, kalau bisa belajar tahsin. Nah, situlah mulai belajar tahsin. Yang pertama kali sampaikan itu adalah almarhum Syekh Ali Jabir. Kemudian saya talaki surah Al-Fatihah ke Tuan Guru Ustadz Abu Somad. Kemudian ke Ustadz Adi Hidayat waktu itu sampai baca Bismillah aja itu 20 kali. Alhamdulillah itu sampai 40 kali. Itu baru Bismillah sama Alhamdulillah. Sampai bilang begini, kamu baca, saya main bola dulu. Saya bilang, jangan Ustadz, saya juga ikut main bola lah gitu. Sampai bercanda gitu.
Akhirnya disitulah saya mendalami Al-Quran. Walaupun dulu saya juga pernah belajar Qori, tapi kan nggak serius. Tapi ya alhamdulillah bisa lah gitu kan. Itu. Nah semenjak video viral, ketika jadi imam, dekatlah dengan ulama-ulama, guru-guru besar. Kemudian ada banyak juga lembaga-lembaga sosial yang berkecimpung di bidang lembaga sosial. Mereka ngajak kolaborasi seperti Cinta Quran. Kemudian ada Lasnas Dewan Dakwah Islamiyah. Kemudian ada Masjid Nusantara yang dimana kita coba kolaborasi. Nah disitulah saya share dakwah ke daerah-daerah pedalaman. Bertemu dengan guru-guru. Banyaklah. Sampai suatu ketika dimana gak pernah terfikir, gak pernah kebayang tuh bisa berjumpa langsung dengan idola saya, yaitu Syekh Misyari Al-Rashid. Kemudian tahun kemarin itu tahun ini Ramadan baru-baru ini bisa diperjumpakan langsung dengan Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Wah itu luar biasa, itu semua berkah Al-Quran. Ketemu dengan kori-kori nasional, internasional, para muadzin nasional, internasional, itu luar biasa. Sampai azan saya itu hampir dipakai di Timur Tengah, di Arab Saudi waktu itu. Ada Ceping, jadi saya pernah ikuti di salah satu stasiun TV. Iya. Bahwa stasiun TV itu menggunakan suara azannya itu dari Ade Cuping. Mungkin diceritakan itu di stasiun TV apa tuh? Betul Bang, itu semua tuh proses. Itu panjang sekali. Saya tuh waktu itu kan memang dari kecil memang muadzin ya. Di Masjid Al-Muhajirin Indonesia. Jadi dari kecil itu sampai saya kuliah itu memang hobinya azan aja. Nah, suatu ketika saya punya impian. Gimana caranya supaya suara azan saya ini bisa menggema di seluruh dunia, orang bisa nonton gitu. Nah, terus dapat tawaran azan waktu itu di RCTI. Saya sudah bawa demo, sudah proses mau rekaman, sudah ketemu dengan direktur utamanya. Nah, dikasih challenge. Kamu bisa azan Timur Tengah nggak? Azan versi Mekah. Kayak gimana? Saya bilang, oh kalau begini saya bisa. Nah, terus dites, sudah rekaman. Boleh dicoba? Ya, udah selesai rekam, tapi sekali lagi nggak jodoh. Akhirnya Pak direkturnya itu berangkat ke Amerika. Jadi kontraknya nggak berlanjut, jadi dipakai yang versi lama. Nah, tapi saya nggak patah semangat di situ, Bang. Saya punya keyakinan yang kuat. Saya jalan ke Trans TV, bawa tuh DVD demo. Sampai di sana ketemu dengan beberapa tim produksi. Ya mohon maaf Mas, kami udah tutup ini segala macam, udah nggak ada lagi program untuk azan. Oh gitu. Akhirnya teman bilang ada coba informasi di Antv. Nah mau ke Antv, ya Mas, telat Mas. Udah selesai kemarin kita baru bikin program ini, udah keterima ada yang azan. Gimana caranya ya? Akhirnya ada teman yang dulu kerja di Trans TV, dia telepon. Bang, besok kita ada open casting di net. Ini open casting nih. Yang casting langsung ini direktur utamanya ada Pak Wisnu. Wah gitu. Net TV. Net TV. Nah, datanglah saya ke sana, Bang. Nyampe di sana tuh kumpul semua. Rupanya yang datang itu artis-artis top semua, Bang. Aktor-aktornya semua, mulai dari stand up komedi itu aktor ternama semua. Ada Tora Sudiro, ada Darius Sinartia, ada penyanyi top juga, ada stand up comedy yang top. Nah waktu pas casting semua mereka udah dengan bidang masing-masing ya, ada yang acting, ada yang komedi, ada yang nyanyi, macam-macam lah. Nah saya bingung, saya mau acting pasti kalah jauh sama aktor-aktor yang lain. Mau stand up comedy udah ada stand up comedy yang lain. Mau nyanyi udah ada penyanyi profesional. Apa ya? Ditanya sama Pak Wisnu Tama, kamu bisa apa? Saya bisa aja nama ngaji Pak. Oh gitu? Ah masa? Iya. Mereka nggak percaya. Karena mungkin penampilan. Karena penampilan begini kan. Ah masa sih? Iya Pak. Oh, kalau Bapak nggak percaya bisa dicoba. Oke. Tapi tunggu dulu. Terus dia kasih lihat video. Pak Wisnu Tama panggil saya. Kamu bisa lihat video ini? Kamu bisa ajan seperti ini nggak? Saya bilang langsung ke Pak Wisnu. Kalau dari sisi kualitas suara, insya Allah saya bisa jauh lebih baik dibandingkan itu. Nah, saya tantang balik ke beliau. Jadi peserta yang hadir itu ya yang nyanyi, kemudian yang acting, stand up comedy, oh macam-macam udah.
Ditanya sama Cuping, ada Cuping jawab kalau saya ngaji sama Ajan aja ya. Iya, cuma itu aja. Akhirnya saya coba azan. Gak lama kemudian, 2 bulan kemudian dipanggil sama tim produksi. Net TV. Ya gitu, alhamdulillah. Net TV, syuting, kita rekaman di studio. Tapi ada syutingnya. Jadi syuting itu dibikin konsepnya sama seperti dengan konsep yang perlihatkan sama Pak Wisnu Tama itu, nanti bikin konsepnya seperti ini. Oh, itu bagus banget, Bang. Jadi saya tuh kayak traveling ya. Itu keren banget. Jadi saya perjalanan di kereta, di gunung, kemudian di laut, di tengah keramaian gitu. Itu dipakai selama berapa? Dan termasuk cukup lumayan lama. Kurang lebih sekitar 5 tahun. Nah, itu termasuk yang paling terlama di antara semua para muadzin-muadzin yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha tahun 2021 saya bikin versi ajan yang berbeda di TV One, pakai juga ajan maghrib, sama satu lagi tuh kalau di sana di stasiun TV lain lah gitu, dengan irama yang berbeda lagi. Jadi kurang lebih sekitar ada 3 yang tayang di stasiun. Jadi ada beberapa TV ya yang TV nasional semua. Ya alhamdulillah. Ya. Jadi impian saya untuk pingin ajan ditayang di TV nasional, alhamdulillah tercapai. Sampai pernah saya bikin itu ide dari Bang Cuping sendiri, kita bikin azan, pernah lihat di media sosial yang pernah viral, jadi azan bertiga yang sambung azan. Oh iya. Nah, ada Cuping, ada si Samsuri Firdaus, Kori Internasional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang dia lagi di Cape Town. Saya kemarin kabar-kabarin sama dia, saya bilang coba tanya orang-orang di sana, Tuan Guru itu Cape Town itu masih ada hubungan silsilah antara Cape Town Afrika Selatan dengan Kesultanan Tidore. Ternyata betul. Karena di Cape Town itu kan gubernur pertama itu masih keturunan Tidore. Nah, ini cerita dia tanya sana, iya. Saya udah tanya, Bang, ternyata dia sementara lagi ikut Kori Internasional di Afrika Selatan. Gitu. Terus ada Samsuri, juara 1 internasional Kori di Turki yang videonya viral bersama Presiden Erdogan. Kemudian kemarin juga di Maroko juga, dan beberapa negara-negara lainnya termasuk di Afrika. Nah, terus ada Daeng Syawal Mubarak yang muadzin di Masjid Istiqlal. Itu. Nah, iseng itu berawal tuh, iseng itu di saat pandemi. Jadi bikin video azan bertiga, sambung 3, pas orang sebarin di medsos. Ternyata video itu viral sampai di Timur Tengah, sampai di Paman Syam, sampai di Amerika sana. Nah, gara-gara dari video viral itu, akhirnya Daeng Syawal diundang isi Ramadan selama 1 bulan di Amerika Serikat. Kemudian tahun berikutnya 2022, Samsuri Firdaus diundang ke sana juga gitu. Ya berawal dari video kita azan bertiga itu. Gitu. Nah, pas saya punya pengalaman pribadi waktu azan nih, Bang. Waktu itu orang lagi promo film, judulnya, oh iya, saya ada beberapa film juga yang baru kemarin saya lupa. Ada Satu Hari Dengan Ibu, kemudian yang terakhir itu tahun lalu Desember tuh Keajaiban Air Mata Wanita. Nah, waktu orang lagi promo film Satu Hari Dengan Ibu, orang menuju ke pesantren di Gontor. Nah, bersama Kiai Lukman, waktu pas di Gontor, saya punya impian yang terbesar. Kalau sampai di Gontor saya harus pingin azan. Nah, pas waktu mau masuk maghrib,
saya minta tolong ke Kiai Lukmanul Hakim. Nah, Ya. saya bilang, Kiai, nanti tolong sampaikan ke Kiai Sahal, boleh nggak nanti pas maghrib saya azan. Saya bicara 2 kali, 3 kali. Kiai Lukman, kok Kiai Lukman diam? Dia berani ngomong langsung ke Kiai Sahal, karena sungkan, gak berani kan. Akhirnya saya memberanikan diri, ngomong langsung ke Kiai Sahal, yang pemilik itu Gontor, pesantren Gontor. Saya bilang, Kiai izin, boleh nggak nanti pas maghrib saya azan? Kiai juga diam. 2 kali saya bilang, Pak Kiai izin, mohon maaf sebelumnya, boleh nggak nanti kalau pas nanti mau azan, saya minta izin untuk azan. Langsung beliau lihat dari kaki kan, kan saya pakai kaos, celana sarung, liatin, bingung. Terus beliau bertanya begini, emang sampean bisa azan? Insya Allah bisa Pak Kiai. Nah, dengan kurang yakin kan, akhirnya saya minta tolong santri antarin ke masjid. Pas sampai di masjid itu jamaah tuh ada 8.000 bang. Gontor di bawah 4.000, di atas 4.000. Sampai di masjid itu santri punya pertanyaan yang sama, karena ada sebagian mereka nggak tahu kan. Terus dibilang, bang mohon maaf ini kita punya sound system ini itu terdengar di seluruh Jawa nih, di Gontor nih. Kalau abang ajarnya nggak enak, kami yang disalahin nanti, ditegur. Oh gitu. Oke, tapi abang bisa aja. Saya bilang, insya Allah bisa. Akhirnya saya kasih lihat ini sertifikat saya kan, ijazah bersanad. Saya bilang, alhamdulillah. Yang setahu saya di Jakarta ini baru ada 2 orang yang udah dapat ijazah bersanad langsung ke Biladul Rabah. Dan Syawal saya sendiri. Kalau nggak percaya lihat nih. Oh iya. Nah pas mau masuk di mihrab mau azan lagi, dicegal lagi. Bang beneran bang bisa azan? Udah bismillah aja. Akhirnya waktu saya azan, akhirnya udah mereka baru tahu itu Bang Cuping. Nah, akhirnya mereka rekamin. Iya. Gitu. Akhirnya itu jadi di pesantren Gontor ya? Di pesantren Gontor. Jadi cerita di situ. Nah waktu pas umroh 2023, kadarullah saya sebalik di Jakarta, baru dikabarin sama teman di sana di Mekah mau undang saya untuk azan di salah satu masjid beliau di Mekah, Mas. Di Mekah ya? Masjidil Haram ya di sana gitu. Cuma saya bilang insya Allah mudah-mudahan kalau memang panjang umur, dikasih kesempatan, pingin banget azan di daerah sana, di wilayah Timur Tengah. Oke. Ade Cuping, kita sudah di penghujung Baik, Bang. podcast ini. Tapi sebelum saya menutup perbincangan kita di podcast ini, saya ingin Ade Cuping mungkin bisa azan tuh, walaupun cuman Allahu Akbar lah. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Itu aja irama Bayati Husaini kalau saya. Bayati Husaini ini ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ade Cuping atas kesediaan waktu bisa berbagi pengalaman di podcast kami. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih juga kepada sahabat Rahim Nurani Channel yang telah mengikuti dan menonton acara ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.